Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel kami. Nah, pada malam ini kami akan kembali membagikan materi yang akan saya gunakan untuk belajar pada malam ini. Ya, jadi di sini saya akan kembali membagikan soal yang akan saya gunakan, dan nanti dari soal ini saya akan pelajari materinya lebih dalam. Ya, jadi terima kasih kawan-kawan yang selama ini telah mengikuti metode belajar yang saya gunakan. Semoga kita sama-sama bisa memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan kita, yang memuaskan pada saat mengikuti tes SKB nanti. Ya, langsung saja untuk soal pertama. Kepolisian sektor atau disingkat Polsek adalah satuan komando kepolisian Republik Indonesia di tingkat A. Provinsi, B. Daerah, C. Kabupaten, D. Kecamatan. Nah, jadi untuk materi pada malam ini, dari soal pertama kita sudah lihat itu sudah mulai agak berbeda dari materi yang kita angkat atau kita bahas pada siang tadi. Nah, jadi malam ini materinya sudah mulai berbeda. Jadi kawan-kawan yang tadi sudah mendalami materi dari soal yang saya bagikan tadi siang, nah sekarang kita ke materi yang ini lagi. Jadi silakan nanti kawan-kawan dalami materinya untuk contoh soal yang saya angkat ini. Nah, jadi di sini kepolisian sektor disingkat Polsek adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia di tingkat. Nah, tentu jawabannya adalah D, kecamatan. Nah, kalau semacam ini tentu kita tidak terlalu kesusahan lagi, karena saya rasa ini konsumsi sehari-hari, kita sudah tahu istilah-istilah semacam ini. Kepolisian sektor disingkat Polsek itu adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai kepolisian sektor kota atau polsekta. Kepolisian sektor dikepalai oleh seorang kepala kepolisian sektor atau kapolsek, dan kepolisian sektor kota dikepalai oleh seorang kepala kepolisian sektor kota atau kapolsekta. Polsek maupun polsekta dipimpin oleh seorang ajun komisaris besar polisi atau disingkat AKBP khusus untuk Polda Metro Jaya, atau komisaris polisi atau kompol untuk tipe urban. Sedangkan di Polda lainnya, polsek atau polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat ajun komisaris polisi atau AKP. Nah, di sejumlah daerah di Papua, sebuah polsek dapat dipimpin oleh inspektur polisi 2 atau IPDA. Nah, jadi sampai di sini sudah lebih paham mengenai polsek. Nah, jadi untuk materi semacamnya kan tentu selain polsek ada yang disebut dengan polres dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami maksud. Ini hanya contoh soal yang kami angkat untuk digunakan belajar. Jadi nanti untuk pendalaman materinya, kawan-kawan cari sumber-sumber yang ada untuk lebih memperdalam materi di wilayah materi yang sesuai dengan soal ini. Ya, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Berikut lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yaitu A. MPR, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Komisi Yudisial. Nah, ini tentu sudah kita tahu ya kawan-kawan, tidak sulit lagi bagi kita untuk menjawab ketika soal sejenis ini. Ya, tentu untuk ini lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yaitu B. Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari badan pengadilan yang ada di Indonesia. Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang sebelumnya telah diusulkan oleh Komisi Yudisial. Dewan Perwakilan Rakyat memilih 1 dari 3 nama calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial ini. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung kemudian ditetapkan oleh Presiden. Adapun Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara Hakim Agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Nah, oke. Kita langsung ke soal yang berikutnya.
salah satu contoh pengaruh globalisasi pada musik, kecuali A. Musik daerah yang ditinggalkan, B. Munculnya musisi-musisi baru, C. Konser musik artis-artis dunia, D. Munculnya aliran musik baru. Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, berarti yang tidak termasuk pengaruh globalisasi pada musik. Nah, untuk ini tentu cukup mudah bagi kita. Kita lihat dari pilihan jawaban. Itu B, C, dan D itu kita lihat secara sekilas, itu mudah kita tebak. Itu tiga jawaban yang hampir sejenis. Sedangkan A berbeda sendiri. Nah, coba kita lihat. Musik daerah yang ditinggalkan. Munculnya musisi-musisi baru, konser musik artis-artis dunia, munculnya aliran musik baru. Nah, jadi di sini kita berbicara globalisasi. Jadi jelas ya, jawabannya adalah A, musik daerah yang ditinggalkan. Jadi salah satu contoh pengaruh globalisasi pada musik, kecuali A, musik daerah yang ditinggalkan. Munculnya musisi-musisi baru, konser musik artis-artis dunia, dan munculnya aliran musik baru, itu merupakan salah satu atau beberapa contoh pengaruh globalisasi pada musik. Ya, jadi soal semacam ini tentu tidak terlalu sulit bagi kita. Ya, kawan-kawan, perbanyak saja membaca mulai dari sekarang. Nah, kita langsung ke soal yang berikutnya. Berikut merupakan syarat-syarat menjadi kepala desa, kecuali. Nah, kawan-kawan harus perhatikan. Jadi di sini yang ditanyakan masih serupa, yaitu kecuali. Berarti ketika pernyataannya merupakan syarat-syarat menjadi kepala desa. Nah, berarti yang kita cari jawabannya nanti yang bukan merupakan syarat menjadi kepala desa, karena ada kata kecuali. Nah, jadi berikut merupakan syarat-syarat menjadi kepala desa, kecuali A. Berasal dari penduduk desa setempat, B. Berpendidikan minimal SMP, C. Tidak dicabut hak pilihnya, D. Berusia minimal 28 tahun. Nah, tentu yang soal semacam ini pasti kita tahu, kawan-kawan, karena tentu kita di desa kita masing-masing kita sudah mengikuti yang namanya pemilihan kepala desa. Nah, dan tentu kita sudah tahu kira-kira seperti apa syaratnya untuk menjadi kepala desa. Pasti kita ikuti perkembangan, karena ini saya rasa pengetahuan yang umum telah kita konsumsi secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak akan mudah bagi kita, tidak akan susah bagi kita ketika menemukan soal semacam ini. Saya yakin itu. Nah, jadi jelas ya, untuk soal ini jawabannya adalah D. Berusia minimal 28 tahun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa atau pilkades oleh penduduk desa setempat. Nah, syarat-syarat menjadi calon kepala desa sesuai peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 itu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada NKRI serta pemerintah. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat. Nah, tentu
Yang dimaksud di sini adalah SMP. Berusia paling rendah 25 tahun. Nah, jadi catatan penting yaitu syaratnya adalah berusia paling rendah 25 tahun. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan merupakan penduduk desa setempat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun, tidak dicabut hak pilihnya, belum pernah menjabat kepala desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan, memenuhi syarat yang diatur Perda kabupaten atau kota. Nah, jadi jelas ya untuk soal ini jawabannya adalah D, berusia minimal 28 tahun. Karena seharusnya itu berusia minimal 25 tahun. Nah, oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian yang dapat saya bagikan pada malam ini untuk contoh-contoh soal yang saya gunakan belajar pada malam ini. Nah, saya sendiri akan mendalami materi mengenai sesuai dengan contoh soal yang saya bagikan ini. Jadi silakan kawan-kawan perdalam juga materinya dari beberapa soal yang saya bagikan ini. Soalnya ketika kawan-kawan betul-betul mendalami keempatnya ini dan paham, itu akan lumayan membantu pada saat tes nanti.